Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sirmas, NIM B230611131, kelas 02J Majene Mateng, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi yaitu pelayanan promotif dan preventif IMS pada premenopaus oleh dosen pengampu Rismawati SST MKes. Selamat menyaksikan. Premenopaus. Masa premenopaus merupakan periode transisi sebelum menopaus di mana terjadi perubahan hormon yang signifikan. Perubahan ini dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual atau IMS pada wanita. Pelayanan promotif dan preventif IMS sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita. Gejala premenopaus ada 7, yaitu pertama, menstruasi tidak teratur, 2, hot flashes, 3, gangguan tidur, 4, suasana hati tidak menentu, 5, gairah seksual menurun, 6, vagina kering, 7, perubahan tingkat energi. Faktor resiko dan dampak IMS pada premenopaus. Faktor resiko IMS pada wanita premenopaus meliputi riwayat IMS sebelumnya, pasangan seksual yang banyak, dan penggunaan kontrasepsi hormonal. Dampak IMS pada wanita premenopaus dapat meliputi nyeri panggul, infertilitas, dan peningkatan resiko kanker serviks. Faktor resiko ada 4. 1. Riwayat IMS sebelumnya, pasangan seksual yang banyak, penggunaan kontrasepsi hormonal, 4. Kekebalan tubuh yang lemah. Terus dampaknya ada 4 pula, nyeri panggul, 2. Infertilitas, 3. Peningkatan resiko kanker serviks, 4. Komplikasi kehamilan. Komplikasi ada 4, pembengkakan panggul, 2. Penyakit radang panggul, 3. Kanker serviks, dan 4 bisa terjadi kematian. Definisi dan prevalensi IMS pada premenopaus. IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual. Prevalensi IMS pada wanita premenopaus bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti usia, status pernikahan, dan perilaku seksual. Jenis-jenis IMS ada 4, yaitu gonore. Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala gonore pada wanita meliputi keputihan yang tidak normal, nyeri saat buang air kecil, dan perdarahan vagina. 2. Chlamydia. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Gejala chlamydia pada wanita meliputi keputihan yang tidak normal, nyeri saat buang air kecil, dan perdarahan vagina. 3. Sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala sifilis pada wanita meliputi luka di area genital, ruam kulit, dan demam. 4. Herpes simplex. Herpes simplex yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejala herpes simplex pada wanita meliputi di area genital, nyeri, dan demam. Pelayanan promotif. Pelayanan promotif yaitu edukasi kesehatan reproduksi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang IMS dan pencegahannya. Edukasi ini dapat diberikan melalui seminar, workshop, dan penyuluhan. Pelayanan promotif ada 4. 1. Kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang IMS dan pencegahannya. Kedua, pengetahuan, yaitu memberikan informasi tentang gejala risiko dan pengobatan IMS. 3. Sikap, yaitu membangun sikap positif terhadap pemeriksaan dan pengobatan IMS. 4. Perilaku, yaitu mendorong perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab. Pelayanan preventif, screening dan deteksi dini IMS. Screening dan deteksi dini IMS sangat penting untuk mendiagnosis dan mengobati IMS sejak dini. Screening IMS dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan pemeriksaan pap smear. Pelayanan preventif ada 3. 1. Pemeriksaan fisik.
yaitu metode pemeriksaan visual pada area genital yang bertujuan mendeteksi gejala IMS. Kedua, tes laboratorium, yaitu pemeriksaan sampel darah, urin, dan cairan vagina yang bertujuan mendeteksi keberadaan bakteri atau virus penyebab IMS. Ketiga, pemeriksaan pap smear, yaitu pemeriksaan sel-sel serviks yang bertujuan mendeteksi perubahan sel yang dapat mengindikasikan infeksi HPV atau kanker serviks. Penanganan spesifik untuk wanita premenopause ada 3. 1. Perawatan hormonal dan ginekologi, yaitu menyediakan perawatan khusus terkait perubahan hormonal yang bisa mempengaruhi risiko IMS. Edukasi mengenai perubahan fisiologis yang terjadi menjelang menopause dan cara menjaga kesehatan seksual. Kedua, pendidikan tentang risiko IMS di usia menengah, meningkatkan risiko kesadaran bahwa risiko IMS tetap ada di usia menengah dan pentingnya tetap melakukan pencegahan. Ketiga, fasilitas konsultasi kesehatan reproduksi, menyediakan layanan konsultasi khusus untuk wanita premenopause yang mencakup kesehatan reproduksi secara keseluruhan termasuk risiko IMS. Kesimpulan dan rekomendasi, yaitu pelayanan promotif dan preventif IMS sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita premenopause. Rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan ini meliputi peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, penguatan edukasi kesehatan reproduksi, dan pembangunan program screening yang lebih komprehensif. Akses, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi khususnya untuk wanita premenopause. Edukasinya, mengupayakan program edukasi yang lebih efektif tentang IMS dan pencegahannya. Screening, mengembangkan program screening IMS yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan layanan kesehatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.